Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas C, Biokimia 2 akan membahas tentang peran kunci anaplerosis dan kataplerosis dalam fungsi siklus asam sitrat. Yang beranggotakan saya sendiri, Nadifa Salsabila, Siva Maharani, Yetri Herdiana, Ruth Dayanti, Anwar Davi, dan Alfia Zahra. Dengan dosen pembimbing Prima Fitria Hilman, PhD. Jadi siklus TCA ini bukan cuma mesin pembakar energi, tapi juga pusat lalu lintas metabolit. Supaya siklus ini tetap jalan, harus ada keseimbangan antara senyawa yang masuk atau anaplerosis dan senyawa yang keluar atau kataplerosis. Anaplerosis itu proses pengisian kembali senyawa antara kataplerosis, sebaliknya yaitu pengeluaran senyawa untuk kebutuhan metabolik lain. Pada diagram ini kita dapat melihat beberapa senyawa bisa masuk ke siklus, misalnya pirufat jadi oksaloasetat, glutamin jadi alfa-ketoglutorat, itu contoh anaplerosis. Lalu ada juga yang keluar seperti oksaloasetat yang dulu menjadi PEP untuk gluconeogenesis. Di kataplerosis, jadi siklus ini bukan sistem tertutup tapi dinamis. Aplikasi di jaringan itu contohnya seperti di ginjal, itu glutamin masuk dan malat keluar untuk membuat glukosa. Itu juga ada di hati dan juga ada di otot. Intinya, tanpa anaplerosis, siklus kekurangan bahan. Tanpa kataplerosis, siklus bisa macet. Keduanya saling melengkapi untuk menjaga kelangsungan metabolisme. Peran fisiologis kataplerosis dan anaplerosis dalam metabolisme glutamin di ginjal manusia. Glutamin diangkut dari otot ke ginjal. Ginjal memanfaatkan glutamin dari otot sebagai sumber energi utama, terutama saat tubuh mengalami kelaparan berkepanjangan. Glutamin ini masuk ke ginjal melalui darah yang berperan dalam anaplerosis dan kataplerosis, merupakan dua proses penting yang berkaitan dengan siklus Krebs dan berkontribusi dalam menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Dapat dilihat pada siklus reaksi yang bergaris merah, di mana glutamin diubah menjadi glutamat dan diubah menjadi alfa-ketoglutarate. Pada anaplerosis, enzim glutaminase mengubah glutamin menjadi glutamat, disertai pelepasan amonia yang membantu menetralkan asam. Glutamin kemudian dikonversi menjadi alfa-ketoglutarate, yang kemudian masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan senyawa energi seperti suksinil koenzim A, fumarat, dan malat. Sementara itu dalam kataplerosis, bagian intermediate seperti malat keluar dari siklus dan diubah menjadi oksaloasetat, yang kemudian masuk ke jalur gluconeogenesis untuk membentuk glukosa. Glukosa ini dilepaskan ke dalam darah dan menjadi sumber energi utama khususnya bagi organ-organ penting seperti otak saat tubuh kekurangan asupan makanan. Peranan fisiologis anaplerosis dan kataplerosis dalam metabolisme asam amino di dalam otot rangka manusia. Otot rangka merupakan jaringan terbesar di dalam tubuh dan menjadi penyimpan utama asam amino. Otot tidak hanya menyimpan, namun juga mengolah dan mengatur metabolisme asam amino secara aktif. Contohnya seperti puasa atau saat olahraga, otot akan melepas banyak asam amino ke darah, terutama dalam bentuk alanin dan glutamin. Otot membutuhkan energi dari siklus TCA terutama saat puasa dan olahraga, sehingga di mana intermediate TCA ini bisa terkuras karena digunakan untuk sintesis senyawa lain sehingga harus diisi kembali agar siklus tidak berhenti. Ini dinamakan dengan anaplerosis di dalam otot rangka. Sumber anaplerotik di dalam otot itu dapat berupa glutamat yang diubah menjadi alfa-ketoglutarate, asparat yang diubah menjadi oksaloasetat, serta pirufat yang diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim pirufat karboksilase. Namun, intermediate TCA tidak hanya digunakan untuk pembentukan energi, namun juga digunakan untuk memproduksi senyawa yang penting lain untuk homeostasis tubuh. Sehingga, sebagian intermediate ini perlu dikeluarkan dari siklus TCA, di mana ini disebut dengan kataplerosis. Jalur kataplerosis yang dapat kita lihat yaitu oksaloasetat diubah menjadi PEP dan diubah menjadi glukosa, yang mendukung glucogenesis lewat siklus alanin glukosa, serta alfa-ketoglutarate yang diubah menjadi glutamat dan glutamin yang penting untuk ekspor nitrogen dari otot. Sehingga peranan dari anaplerosis dan kataplerosis ini penting untuk menjaga produksi energi dan menyokong kebutuhan jaringan lain seperti hati dan ginjal. Metabolisme glutamin oleh usus halus manusia. Usus halus manusia memetabolisme glutamin untuk energi melalui siklus TCA. Dengan proses anaplerosis, lalu kelebihan perantara harus dibawa melalui kataplerosis agar siklus tetap berjalan. Anaplerosis atau jalur masuk ke TCA dalam usus halus itu glutamin diubah menjadi glutamat oleh enzim glutaminase. Lalu glutamat diubah menjadi alfa-ketoglutarate atau alfa-KG oleh glutamat dehidrogenase atau transaminase. Kemudian alfa-KG masuk ke siklus TCA sebagai substrat untuk produksi energi. Kataplerosis atau jalur keluar dari TCA dalam usus halus perantara seperti malat keluar dari mitokondria. Malat itu menghasilkan oksaloasetat atau OAA, lalu menghasilkan PEP melalui PEPCK. PEP dapat diubah menjadi pirufat oleh pirufat kinase lalu kembali ke mitokondria untuk membentuk asetil-CoA. Sebagian PEP itu dapat diubah menjadi alanin melalui transaminase
dan masuk ke sirkulasi. Anaplerosis menyuplai karbon dari glutamin, sedangkan kataplerosis menyalurkan kelebihan karbon sebagai piruvat atau alanin ke sirkulasi. Hasil akhirnya adalah oksidasi glutamin menjadi CO2 menghasilkan ATP untuk kebutuhan sel, dan pengeluaran nitrogen dalam bentuk alanin yang kemudian digunakan hati untuk gluconeogenesis dan detoksifikasi urea. Proses ini sangat bergantung pada keseimbangan anaplerosis dan kataplerosis. Antara anaplerosis, kataplerosis, dan gliseroneogenesis dalam jaringan adiposa. Yang pertama ada anaplerosis. Piruvat dikonversi menjadi oksaloasetat oleh enzim piruvat karboksilase. Kemudian masuk ke siklus TCA untuk menghasilkan energi dan intermediate metabolik. Yang kedua ada kataplerosis, di mana malat keluar dari siklus TCA dikonversi menjadi OAA lalu menjadi fosfoendopiruvat melalui enzim PEP-CK. Kemudian PEP diubah menjadi dihidroksiasetat fosfat, prekursor dalam gliseroneogenesis. Kemudian yang ketiga ada gliseroneogenesis. DHAP dikonversi menjadi gliserol 3-fosfat atau alpha-gliserol T yang digunakan untuk sintesis trigliserida bersama asam lemak. Selanjutnya pada gambar yang kedua, proses metabolisme selama puasa yang pertama itu adalah gluconeogenesis. Proses di mana hati menghasilkan glukosa dari prekursor seperti alanin, laktat, serta gliserol. Yang kedua ada glikogenesis, yaitu pemecahan glikogen di hati untuk menghasilkan glukosa. Yang ketiga ada liposis, yaitu pemecahan trigliserida di jaringan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat ada betoksidasi atau pemecahan asam lemak di hati untuk menghasilkan keton yang dapat digunakan oleh otak serta otot sebagai sumber energi. Dan yang kelima ada siklus glukosa alanin, di mana alanin dari otot dikirim ke hati untuk diubah menjadi glukosa. Kemudian yang keenam ada siklus klorid atau laktat dari sel darah merah dan otot dikirim ke hati untuk diubah kembali menjadi glukosa. Dari pembahasan yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa anaplerosis dan kataplerosis memiliki peran yang sangat penting dalam fungsi siklus asam trikarbonat yang biasa disingkat dengan TCA, yang esensial untuk metabolisme energi dan jalur biosintetik. Anaplerosis berfungsi untuk mengisi kembali intermediate siklus TCA, sedangkan kataplerosis mengeluarkan intermediate tersebut untuk mencegah akumulasi. Keseimbangan antara kedua proses ini sangat penting untuk mengatur metabolisme asam amino, glukosa, dan asam lemak, terutama selama keadaan fisiologis yang berbeda seperti puasa atau olahraga. Interaksi proses-proses ini di berbagai organ termasuk hati, ginjal, dan otot rangka, serta pentingnya mereka dalam fungsi metabolik secara keseluruhan. Berikut adalah referensi yang kami ambil. Sekian dari kami, semoga materi yang kami berikan bermanfaat. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.